Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, silahkan diaktifkan ya videonya. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya, materi ketiga untuk rangkaian listrik ya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah terlihat. Nah, pada pertemuan ketiga ini ya, kita pembahasannya tentang hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1 dan 2 ya. Nah, hukum Kirchhoff 1 ya, ini yang isi dan bunyinya itu adalah jumlah aljabar ya, dari arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu titik sambungan atau cabang sama dengan 0. Jadi kalau hukum Kirchhoff 1 ini apabila ada jumlah arus yang masuk dalam suatu rangkaian ya, maka keluarnya juga akan sama dengan 0 ya. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini pada hukum kekekalan muatan listrik ya menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup itu adalah tetap ya. Nah, ini dia ada gambarnya ya. Ini gambar rangkaian hukum Kirchhoff pertama. Nah, jadi tadi penjelasannya adalah arus yang masuk dalam suatu titik aljabar atau dalam suatu rangkaian itu akan sama dengan arus yang keluar ya. Jadi arus yang masuk, ini akan sama dengan arus yang keluar. Ya, misalnya I-nya ini adalah arus masuk sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Itu untuk hukum Kirchhoff pertama ya. Nah, kemudian untuk hukum Kirchhoff kedua, di dalam suatu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan itu selalu sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 merupakan hukum kekekalan energi ya yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup ya dengan jumlah aljabar dari gaya gelak listrik ya dengan beda potensial. Rumus hukum Kirchhoff kedua itu adalah banyaknya energi ditambah banyaknya tegangan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini merupakan untuk kelanjutan dari hukum Kirchhoff 2 ya, di mana tegangan itu V itu adalah beda potensial komponen dalam suatu rangkaian. Ya. Ini merupakan gambar rangkaian tertutup untuk Kirchhoff kedua ya. Nah, dalam rangkaian ini kita dapat menurunkan rumusnya I kali R tambah I kali R kurang E sama dengan 0. Itu adalah persamaannya ya. E-nya untuk mencari nilai E ya, E sama dengan I dikali R tambah R, kemudian I arusnya, E dibagi R tambah R. Ini untuk persamaan turunan dari hukum Kirchhoff kedua. Nah, di mana IR itu adalah beda potensial pada komponen resistor ya, yang juga kita biasa sebut dengan tegangan jepit ya. Kemudian arus listrik itu bertepatan di satu titik, maka jumlah aljabar dari arus-arusnya itu adalah 0 ya. Jadi besar arus yang mengalir menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangannya. Ini merupakan persamaan ya. Ini untuk hukum Kirchhoff ya.
Ini ada gambarnya, kemudian ada persamaannya, bagaimana menghitung E1-nya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan E1 itu merupakan tegangan sumber dalam volt, ya. Kemudian ini untuk ada juga saya gambarkan, kemudian di sisi sebelahnya ada rumusnya. Jadi untuk yang gambar pertama, arus yang masuk I sama dengan arus yang keluar nantinya, yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian gambar di bawahnya, arus IA, IB, IC masuk itu sama dengan arus yang keluar nanti I1, I2, I3 jika dijumlahkan, ya. Kemudian dalam hukum Kirchhoff 1 dan 2 ini dalam penerapan kita, ya, di sehari-hari itu misalnya kita memasang lampu, ya, baik itu secara seri, ya, dan juga kita juga bisa memasang lampu secara paralel, ya. Jadi kuot arus listrik dalam suatu rangkaian tak bercabang itu besarnya selalu sama, ya. Lampu-lampu yang ada di rumah itu biasanya terpasang secara paralel pada umumnya, ya. Nah, rangkaian listrik, ya, ini terdiri dari banyak hubungan, ya, sehingga kita terdapat banyak cabang ataupun titik simpul. Titik simpul di sini merupakan titik pertemuan dua cabang atau lebih, ya. Nah, dalam hal kita mau menghitung yang ada dalam suatu rangkaian percabangan titik simpul, maka penyelesaian rangkaian listriknya dengan adanya banyak dan simpul, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, ini contoh, ya. Ini ilustrasi, ya. Ada dua komponen arus, ya, yang bertemu dari satu titik simpul sehingga menjadi satu, ya. Ini I1, I2, ya, masuk ditotalkan, maka I totalnya I1 tambah I2. Nah, kemudian kita masuk ke untuk hukum Kirchhoff 1 dan 2 gimana? Sudah paham? Kemudian kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, ya. Kemudian kita masuk ke rangkaian seri dan paralel. Nah, dalam suatu rangkaian listrik itu ada hubungan seri dan paralel, ya. Hubungan seri, salah satu terminal dari dua elemennya tersambung, akibatnya arus yang lewat itu akan sama besar. Sedangkan hubungan paralel itu terhubung dengan elemen lain dan mengakibatkan tegangan di antaranya itu sama. Nah, ini ada gambar resistor hubungan seri, ya. Jadi untuk mencari tahanan totalnya, maka ada di gambar sebelahnya, ya. Ini gambar awal, ini gambar sebelahnya. R1 tambah R2 tambah R3 itu adalah R total yang ada di rangkaian ini, ya. Ini merupakan untuk hubungan seri, ya. Nah, ini untuk hubungan paralel, ya. Hubungan paralel, ini gambarnya, ya. Kemudian ini hasil setelah kita melakukan perhitungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau sudah cukup paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dapat kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik, ya. Terima kasih semua atas waktunya. Semoga kita sehat-sehat, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan
ibadah puasa di